Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma ma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik ikhwan dan akhwat, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Tauhid. Kita memuraja pelajaran yang telah diajarkan oleh para guru kita. Baik, pengurus masjid, tolong anak-anak disuruh main di depan kelas saja. Di depan kelas, suaranya agak ribut nih. Baik. Pada pertemuan yang telah lalu, kita telah membahas tentang hadis, yaitu 70 orang yang masuk surga, 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Ya. Yang mana hadis ini ada pada bab pembahasan apa? Yaitu man haqqaqa tauhid dakhala jannah biwari hisab. Yaitu orang yang melaksanakan tauhid dengan benar, maka dia masuk surga tanpa hisab. Dan yang dimaksud di sini dalam bab ini adalah tentang adamu talabi ruqyah. Yang dimaksud penulis insyaallah taala. Karena di sini yang ada mutasa'um atau tatayur itu jelas tuh. Tatayur itu syirik. Nanti kita akan bahas di bab yang lain. Jadi penulis mengatakan di sini tidak meminta diruqyah atau tidak meminta ruqyah. Ini salah satu kelompok yang masuk surga tanpa hisab. Lalu apakah dengan demikian dikatakan bahasa meminta ruqyah tidak boleh? Atau meruqyah tidak boleh? Tidak, akan tapi boleh. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini makruh, akan tapi yang lain tidak mengatakan makruh, tapi boleh karena meruqyah itu bermanfaat. Para praktisi atau orang yang pernah meruqyah tentu telah merasakan hal tersebut. Dan lebih baik ini untuk kita merealisasikan hadis ini, kalau kita terjadi sesuatu, kita meruqyah diri sendiri, itu lebih baik, itu lebih ahwal. Kita keluar dari yang hadis ini. Tapi ini salah satunya, tentu banyak hal yang lain yang menyebabkan 70.000 orang tersebut masuk surga tanpa hisab. Ini salah satunya. Kalau kita bagaimana? Bukan hanya di bidang ruqyah aja, kita kesyirikan yang lain banyak masih kita lakukan. Kesyirikan yang kita sendiri tidak sadar melakukannya. Itu. Makanya kita harus berhati-hati tentang kesyirikan, terhadap kesyirikan tersebut. Maka kita katakan meminta ruqyah itu boleh. Tapi untuk lebih berhati-hatinya kita, untuk kita kalau masih sanggup meruqyah diri sendiri, kita ruqyah diri sendiri. Kemudian kalau tidak sanggup, kita baru minta tolong kepada orang lain. Sebagaimana dikisahkan
oleh guru saya sendiri. Dia biasa orang-orang terdahulu mempunyai ilmu kebal, pernah belajar ilmu kebal. Jadi kurang jelas ini ya. Biasanya lebih jelas ini ya. Jadi pada suatu hari beliau masuk ke pondok. Tentu kalau dia belajar pondok, apalagi pondok kita, pondok sunnah, tentu mengajarkan akidah yang benar, tauhid yang benar. Nah itu saya tanya berlawanan, menentang. Dan kemudian kata dukunya yang dulu memasukkan jin ke dalam tubuhnya itu harus kembali lagi ke sana untuk mengeluarkan jin tersebut. Tapi kemudian kata Ustaz Yazid, jangan, tidak boleh mengobati sesuatu dengan yang haram. Akhirnya ya dia tetap belajar seperti biasa. Dan dia mengisahkan bahwasanya sampai jin tersebut melarang dirinya untuk sholat. Sholat itu begini, ngangkat ini tangannya berat sampai mengucapkan ini, orang di sebelahnya sampai terheran-heran. Tapi alhamdulillah akhirnya dengan izin Allah pergi sendiri. Ada yang harus diruqyah, ada yang memang kita belajar dengan tekun, belajar akidah yang benar, tauhid yang benar, maka jin tersebut, setan tersebut akan keluar dengan sendirinya. Dan kita harus ketahui bahwasanya ikhwan dan akhwat, jin tersebut, orang yang kesurupan tersebut kadang memang menyibukkan kita dengan hal-hal yang kita memang tidak menyadarinya. Contohnya apa? Ini lagi kajian kita, contohnya. Kita lagi kajian, tiba-tiba di sana ada orang gulung-gulung kesurupan. Terganggu nggak konsentrasi kita? Itu salah satunya. Salah satu trik dia untuk mengalihkan kita dari ilmu. Makanya ketika dulu pernah terjadi di pondok Ustaz Yazid, ada muridnya yang kesurupan, keluar nih, suruh keluarkan. Tetaplah pelajarannya lanjutkan. Ada beberapa orang saja mengurus, tidak semuanya mengurus. Kalau kita sekarang apa? Semuanya, lihat. Ada orang buang sampah di jembatan aja berhenti semua di jembatan, motor, mobil. Orang lihat sini gini di jembatan, lihatlah kebiasaan orang Indonesia seperti itu. Jadi salah satunya itu. Bagaimana dulu juga pernah pengalaman saya ketika di Padang, ada yang kesurupan jin bawaan, mungkin bawaan dari keluarganya. Kita lagi iktikaf, ya di situ dia beraksi, dia sengaja, dia mengganggu kita. Kita sedang fokus, konsentrasi membaca Al-Quran. Akhirnya kita terganggu dengan dia. Kalau kita tidak sadar ya seperti itu, kita menanggapi. Sebenarnya kalau kita membiarkan saja, tetap seperti itu dia. Bila perlu kita ikat sampai kita selesai baca Al-Quran, biarkan aja dia di ikatan, ya. Begitu. Jadi kita terkadang tidak sadar dengan hal-hal tersebut. Memang sengaja jin tersebut mengalihkan kita dari hal-hal yang lebih bermanfaat. Baik. Jadi kenapa penulis di sini memasukkan yaitu orang yang tidak meminta ruqyah? Karena apa? Orang yang masuk surga tanpa hisab tersebut, salah satunya dia meninggalkan hal yang memang di situ ada ikhtilaf. Nabi membolehkan, tapi lebih baik ditinggalkan. Karena ada hadis yang lain juga, bahasanya ada seorang wanita apa yang minta diruqyah, kemudian tidak jadi karena apa? Dijanjikan surga oleh Rasulullah SAW karena tidak mau diruqyah. Nah itu salah satunya. Bukan berarti tidak boleh. Oke, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu-ibu, kita akan melanjutkan pada bab berikutnya. Ini bab al-khauf minasyirk. Bab yang kedua ya, tidak salah. Bab takut dari kesyirikan. Ini sangat penting sekali bagi kita, takut dari kesyirikan, baik itu syirik kecil ataupun syirik besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima.
Bahasanya Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni, yaitu dosa syirik. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa menyekutukan Allah, sesungguhnya dia telah berdusta dengan dan mendapatkan dusta atau dosa yang sangat besar. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Dalam ayat tersebut menyebutkan bahasanya ini umum, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Tidak mengampuni tersebut bagaimana? Apabila seseorang hamba dia meninggal, itu meninggal. Tapi kalau masih hidup, masih ada kemungkinan. Makanya kita dilarang mencela orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Karena masih ada kemungkinan bisa jadi dia tobat atau kembali ke agama Islam. yakni Allah tidak mengampuni seorang hamba, seorang yang dia mati dan dia menyembah Allah, sedangkan dia dalam menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam segala jenis ibadah. Sini penulis mengatakan dalam semua jenis ibadah. Dan Allah mengampuni semua dosa selain syirik. Selain syirik. Penulis mengatakan di sini, lamma kana syirk huwa akhtaru dhunub wa aqbahaha wa ashaddaha uqubatan lima fihi min tanqis li rabbi azza wa jalla wa tashbihi bi makhluqatihi. Akhbar Allah fi hadhihi al-ayah annahu lan yaghfira li sahibi syirk mata ala syirkihi wa amma man mata ala tauhid wa indahu ba'du dhunub inna Allah wa'ada bil maghfirah lahu wafqa masyiatihi. Thumma 'alla 'adama al-maghfirah lil musyrikin bi annahum bi'ilmihim hadza wa qad kadzabu 'ala Allah bi'ibadatihim ma'ahu ghairahu wartakabu dhanban kabiran la yusawihi dhanbun. Beliau mengatakan bahasanya syirik merupakan dosa yang sangat besar, bahaya yang sangat besar, dan seburuk-buruk dosa. Wa asyaddaha uqubah, dan syirik ini uqubahnya atau akibatnya atau ganjarannya atau hukumannya sangatlah berat. Asyaddaha, karena ini dia mengurangi peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyekutukan Allah dan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik atau orang yang berbuat dosa syirik. Dia mati dalam kesyirikan tersebut. Sedangkan seseorang yang dia mati dalam tauhidkan Allah, akan tapi dia memiliki dosa selain dosa syirik, maka sesungguhnya Allah memberikan janji kepada dirinya yaitu ampunan, yaitu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tahta masyiatillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan khabar bahasanya tidak ada ampunan bagi orang yang bersekutu, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia mengetahuinya. Kenapa? Orang berbuat syirik tersebut dia berdusta kepada Allah dalam ibadahnya tersebut. Dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Tidak ada dosa yang lebih besar kecuali dosa
syirik tersebut. Nah, ini kata penulis menjelaskan ayat tersebut, bahasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Sedangkan yang mati, walaupun dia membuat dosa sebesar bumi, akan tapi dia tetap mentauhidkan Allah, maka Allah mengampuninya. Ini tahta masyiatillah. Apa itu masyiah? Yang alfiah mana ini? Ini keluar besok di ujian ini. Merupakan dari rukun apa ini? Rukun takdir, kehendak Allah. Salah satu dari rukun takdir. Kemudian faedah. Faedah yang pertama, bahasanya seseorang yang mati dalam kesyirikan, syirik besar, maksudnya ya, syirik besar, maka dia wajib masuk neraka. Tentunya ketika dia tidak bertobat sebelum matinya. Kemudian yang kedua, barang siapa mentauhidkan Allah, atau barang siapa mati dalam keadaan tauhid, dalam keadaan mentauhidkan Allah, dan dia memiliki dosa dari dosa-dosa kabair, dosa-dosa besar. Apa itu dosa besar? Di antaranya adalah ancaman dari Allah neraka, atau laknat dari malaikat Allah dan juga Rasulnya atau semua makhluk. Itu ciri-ciri dosa besar di antaranya. Maka dosanya itu di bawah kehendak Allah. Yani apabila Allah menghendaki maka akan diampuni, apabila tidak maka tidak diampuni. Ini orang-orang yang berbuat dosa besar. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga, bahwasanya ayat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni selain dosa syirik, ini membantah, ayat ini membantah Khawarij. Apa itu Khawarij? Yaitu sebuah kelompok yang dia mengkafirkan pelaku dosa besar. Membantah Khawarij yang pernah. Kemudian yang kedua, membantah Mu'tazilah. Sebuah kelompok juga, Mu'tazilah. Mu'tazilah berkeyakinan apa? Orang-orang yang pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Orang-orang pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Khawarij tadi mengatakan bahasanya orang yang melakukan dosa besar itu kafir. Zina, kafir. Kemudian apa lagi? Dosa-dosa besar yang lain. Kemudian Mu'tazilah, dia memandang bahasanya orang yang melakukan dosa besar dia kekal di neraka. Kemudian yang keempat, yaitu menetapkan tentang sifat masyiah, yaitu sifat kehendak Allah Subhanahu wa taala, sifat masyiah. Hatta dalatil ayah al-karimah ala anna Allah la yaghfiru asy-syirka li sahibihi fa awjaba dzalika al-khauf minhu wal hadar. Maka penulis mengatakan di sini, ayat tersebut menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Maka kewajiban kita adalah untuk takut dan berhati-hati dari dosa tersebut. Kemudian ayat berikutnya, surat Ibrahim ayat yang ke-35. Wa in qala Ibrahim, Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Surat Ibrahim ayat yang ke-35. Dan ketika Nabi Ibrahim berkata, wahai Rabbku, ya Rabb, jadikanlah negeri ini aman dan jauhkanlah aku dan keturunanku, anak cucuku dari menyembah berhala. Ini Nabi
Ibrahim. Bagaimana dengan kita halnya? Tentu kita harus lebih kuat lagi, lebih semangat lagi berdoa untuk kita dijauhkan dari menyembah berhala. Bahasa Nabi Ibrahim berdoa agar beliau memohon kepada Allah agar negeri, yakni Mekah Al-Mukarramah, dijadikan negeri yang aman, tenang di dalamnya, sakinah. Dan beliau berdoa, wajanubani, jauhkanlah aku dari dan anak-anakku dari menyembah asnam. Apa itu asnam? Ini berhala. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga telah mengajarkan kepada kita doa agar kita terhindar dari kesyirikan. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita agar kita memohon ampun kepada Allah, berlindung kepada Allah dari perbuatan syirik, dan kita mohon ampun dari perbuatan syirik yang kita tidak mengetahui atau tidak kita mengilmui atau kita tidak menyadarinya bahkan, ya. Ini Nabi kita Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam berdoa kepada Allah agar diberikan negerinya negeri yang aman. Ini Mekah Mukarramah. Makanya sampai sekarang negeri Mekah menjadi negeri yang aman, berkah, dan memiliki banyak keutamaan. Yukhbiruna Allah subhanahu wa ta'ala anna Ibrahim alaihi salam da'a li Makkah bil aman wal istiqrar, wa dhalika li'anna al-khawf wal fawd yamna'anil nas min ada'i manasikihim. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya Nabi Ibrahim berdoa untuk negeri Mekah agar aman dan tenang di dalamnya. Kenapa? Kenapa beliau berdoa seperti tersebut? Dan kita juga harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala tinggal di negeri yang aman. Salat berjamaah aman, kita kerja aman, meninggalkan anak istri aman. Karena kekacauan tersebut menimbulkan ketidaknyamanan kepada kita. Kita mau sholat susah, mau berjamaah susah, mau kerja susah, mau meninggalkan anak istri susah, maka kita harus bersyukur. Makanya di sini ketidakamanan itu bisa mencegah manusia dari menunaikan ibadah manasik haji, ya, atau pergi umroh. Kemudian beliau Nabi Ibrahim meminta kepada permintaannya lain kepada Rabb-nya, yaitu untuk anja'budahu, yub'adahu, yaitu untuk menjauhkan dirinya dan anak cucunya dari menyembah berhala. Yang pertama tadi meminta keamanan di negeri Makkah. Kemudian agar dijauhkan dirinya dan juga anak cucunya dari menyembah berhala. Karena apa? Wadzalika lima ulima min khatari ibadatihim waftatan nas biha. Dan ini merupakan sesuatu yang telah diketahui apa? Ini merupakan sesuatu yang berbahaya. Kesyirikan tersebut, ketidakamanan tersebut, sesuatu yang berbahaya terhadap ibadah juga, ya, dan membuat fitnah di antara manusia. Itu kekacauan maksudnya.
Faedah dalam ayat tersebut yang pertama yaitu keutamaan negeri Mekah atas negeri-negeri yang lain. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim mendoakan untuk Mekah keamanan dan ketenangan. Kemudian yang ketiga, menetapkan tentang manfaatnya suatu doa. Maksudnya doa itu bermanfaat. Doa silahul mu'min. Silahul mu'min. Doa adalah senjata orang mukmin. Maksudnya doa itu tidak ada yang tidak bermanfaat bagi seorang mukmin. Ya, doa itu semuanya bermanfaat. Selama dia mendoakan kebaikan, tidak mendoakan keburukan atas mukmin yang lain. Beda halnya kita mendoakan keburukan atas orang-orang yang menzalimi kita. Itu berbahaya. Ada ancaman bagi kita. Wattaqu da'watal mazlum. Hati-hati terhadap doa-doa orang yang dizalimi. Salah satunya bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua doa orang mukmin itu bermanfaat. Ya. Pertama, imam dia diijabah di dunia. Kemudian yang kedua, atau dia dipalingkan dari musibah yang besar di dunia seperti kecelakaan atau hal-hal yang lain sebagainya. Kita kehilangan orang-orang yang cintai atau kehilangan guru-guru kita dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, apa itu? Yakni dikabulkan nanti, diganti ketika di akhirat. Jadi semuanya bermanfaat. Jadi kita tidak boleh buruk sangka ketika kita mengalami sesuatu di dunia, sedangkan kita masih bisa menghirup nafas, masih kita bisa beraktivitas. Misalnya kita kecelakaan, jatuh, ini gara-gara numbur anjing tadi ini. Kita menggerutu terus, ngomel terus, ini tidak baik nih. Tidak baik. Karena ini sudah takdir Allah. Bisa jadi ini karena doa kita. Untung kita tidak ditumbur sama mobil, mati sekalian. Masih untung kan? Jadi semua doa itu bermanfaat. Kemudian yang keempat, bahasanya asal dari semua agama para rasul itu adalah tauhid. Ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah mengutus setiap rasul pada setiap kaum itu. Ini apa? Untuk an ya'budullah, menyembah Allah, wajtanibut taghut, menjadi taghut. Menyembah Allah itu apa? Tentunya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, faedah yang kelima. Nah, kita harus sering-sering nih. Di sini beliau mengatakan disukai, yaitu untuk seseorang mendoakan keluarganya. Ini jangan lupa ya. Kita harus sering mendoakan keluarga kita. Ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana hablana, ya. Wa dzurriyyatina, Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, anugerahkan kepada azwaj. Bukan berarti azwaj ini nanti hujah atau dalil nih para bapak-bapak. Azwaj nih, azwaj berarti jamak nih. Istrinya harus lebih dari satu, bukan begitu maksudnya ya. Bisa jadi seperti itu, tapi ya kalau sanggup ya silahkan nambah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, dan keluarga kami qurrata a'yun, yakni perhiasan mata. Waj'alna lil muttaqina imaman, dan jadikanlah kami pemimpin, jadi imam orang yang bertakwa ya. Jadi para ahli ilmu. Surat Al-Furqan ya. Kemudian yang keenam, haramnya beribadah kepada asnam. Asnam, apa itu? Berhala. Banyak itu berhala. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya ya.
banyak itu berhala. Bisa jadi bukan hanya sekedar patung aja, tapi hal-hal yang lainnya. Bahasa Nabi Ibrahim, nulis di sini menyebutkan dalam ayat tersebut Nabi Ibrahim bersama kuatnya iman beliau alaihissalam Nabi Ibrahim, beliau takut atas dirinya dan juga anak cucunya terhadap kesyirikan. Beliau berdoa, maka wajib atas kita lebih takut dari beliau alaihissalam. Ini nasihat dari penulis. Kita harus lebih takut. Tapi hadits ya akhafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Rasulullah anhu faqal riya. Bahasanya Rasulullah SAW, yang paling aku takutkan atas kalian itu adalah kesyirikan, syirik kecil. Maka beliau ditanya, apa itu ya Rasulullah? Itu riya. Apa itu riya? Yaitu dia menghiasi amalannya, ibadahnya semata-mata untuk dilihat orang, dipuji orang. Ini riya. Ini merupakan kesyirikan yang ditakuti oleh Nabi kita Muhammad SAW tertimpa atau menimpa umatnya. Kita tidak bisa menyelesaikan bab ini. Kita baru sampai sini aja. Baik. Mungkin pembahasan kita sampai sini saja, dan pengumuman ya untuk ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu-ibu, ini merupakan kajian terakhir kita menjelang Ramadan. Menjelang Ramadan, kajian rutin maksudnya. Ini kajian rutin kita terakhir menjelang Ramadan. Insyaallah setelah ini libur, termasuk kajian Ustaz kita Ustaz Hafiz, ya. Kecuali nanti di hari Senin malam Selasa. Harapannya datang semua karena pembahasannya tentang bulan Ramadan. Harapannya datang semua karena pembahasannya tentang bulan Ramadan. Itu pematerinya bukan Ustaz Hafiz tadi, tapi Ustaz Rumlan ya. Hafizahullah taala. Jadi ini kajian rutin terakhir di bulan Sya'ban. Insyaallah kita akan bertemu kembali di bulan Syawal. Antara pertengahan atau akhir Syawal ya. Taib, jazakumullahu khairan ala ihtimaminkum. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.